Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Delviola Verlenda dengan NPM 2317651035. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil yang sudah saya kerjakan terkait UTP kecerdasan buatan. Di mana di sini saya merupakan NPM ganjil yang mendapatkan kategori klasifikasi. Sebenarnya ketentuannya untuk ketentuan UTP sebagai yang tertera. Jadi di sini saya akan langsung menjelaskan topik studinya. Sebelum itu saya menggunakan data. Pima Init Diabetes Database. Nah, sumbernya tentu saja dari Kaggle. Di sini topik yang saya bahas adalah topik pada database ini bertujuan untuk memprediksi apakah seseorang mengalami diabetes tipe 2 berdasarkan hasil diagnosis medis yang disertakan dalam kumpulan data. Database ini berisi 768 entry yang masing-masing menggambarkan kondisi medis dari suatu pasien. Setiap entry memiliki 8 variabel independen atau fitur dan 1 variabel dependen atau label hasil diagnosis dari diabetes. Database ini terdiri dari 8 fitur utama dan 1 label hasil diagnosis. Fitur-fitur tersebut mencakup informasi medis seperti jumlah kehamilan atau pregnancy, kadar glukosa darah atau glukos, tekanan darah diastolik atau blood pressure, serta ketebalan lipatan kulit atau skin thickness yang menjadi indikator lemak tubuh. Selain itu, terdapat data kadar insulin dalam darah atau insulin, indeks massa tubuh atau BMI, dan nilai diabetes degree function yang menggambarkan riwayat keluarga terkait diabetes. Usia pasien atau age juga menjadi faktor penting. Label dari database ini adalah outcome yang menunjukkan apakah pasien menderita diabetes atau dijelaskan dengan angka 1 atau tidak menderita diabetes dijelaskan dengan angka 0. Selanjutnya di sini pertama ada library yang saya gunakan, tentunya ada import pada ASPD, di mana untuk memanipulasi data ini membaca, mengelola data frame. Selanjutnya ada juga import NAMI SNP, yakni operasi numerik array dan fungsi matematis. Selanjutnya ada juga matplotlib atau ASPLT, di mana ini digunakan visualisasi data, plot grafik, dan lain-lain. Selanjutnya ada import Seaborn SNS. Di sini library ini digunakan untuk visualisasi yang lebih menarik dan kompleks. Selanjutnya ada juga from Scikler Modern Selection import train test split. Di sini digunakan untuk membagi data menjadi train dan test. Selanjutnya juga ada from Selection Processing Import Standard Scikler, di mana itu merupakan digunakan untuk normalisasi data. Selanjutnya ada juga from second tree import decision tree classifier, digunakan untuk algoritma decision tree untuk klasifikasi. Selanjutnya juga ada detection matrix import actually score classification report confusion matrix, digunakan untuk evaluasi model. Nah, import random ini untuk operasi acak diperlukan dalam genetika algoritma. Selanjutnya langsung saja pada urutannya di sini ada pre-processing data.
Dalam preprocessing data, pertama saya memasukkan terlebih dahulu atau import database-nya. Nah, di sini saya menggunakan Google Drive sebagai importnya, di mana data yang saya ambil ini mencakup the regression, glucosen, blood pressure seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Selanjutnya ada load database, ini saya import kembali terus. Pertama, di sini saya memisahkan fitur dan target. Di sini sebelumnya yang saya jelaskan tadi menggunakan outcam. Nah, di sini juga sebelum di proses ini kita normalisasi terlebih dahulu fiturnya. Selanjutnya ada speed data. Selanjutnya ada implementasi genetik algoritma GA untuk seleksi vektor. Nah, ini tuh masuknya ke dalam implementasi genetik di mana pertama saya inisialisasikan parameter dan populasinya terlebih dahulu. Tujuan dari implementasi GA ini adalah menyeleksi fitur terbaik dari 8 fitur dataset supaya model klasifikasi atau decision tree bisa memberikan akurasi terbaik. Oh ya, saya di sini menggunakan klasifikasi decision tree. Lanjut, terjadi pertama saya menginisialisasi parameter dan populasinya, di mana saya membuat populasi awal berisi 20 kromosom yang terinisiasi dalam pop size. Dan setiap kromosom adalah 0 dan 1, di mana misal kromosom merupakan array biner. Misalnya dapat kita inisialisasikan misalnya 1010001 yang menunjukkan fitur mana yang akan dipilih 1, yang akan dipilih 1 dan tidak 0. Selanjutnya di sini ada juga fungsi fitness atau akurasi model. Dalam kode ini digunakan untuk mengukur kualitas kromosom berdasarkan akurasi model decision tree yang dilatih menggunakan fitur terpilih. Nah, semakin tinggi akurasi, semakin fit kromosomnya. Selanjutnya ada proses seleksi atau turnamen selection. Nah, di sini memiliki 3 kromosom acak dan diambil yang paling fit, akurasi tinggi untuk menjadi induknya. Selanjutnya, proses crossover. Nah, pada proses ini merupakan menggabungkan dua orang tua jadi anak baru dengan potongan titik acak. Random. Selanjutnya ada mutasi. Pada program mutasi ini memodifikasi beberapa bagian secara acak agar tidak terjadi solusi lokal. Proses yang terakhir ini menjalankan GA, di mana dalam program ini
selama 30 generasi atau N generation melakukan seleksi, crossover, mutasi, dan pembentukan populasi baru. Akurasi terbaik tiap generasi disimpan dalam batch scores. Nah, di mana outputnya generasi 1 memiliki akurasi terbaik yakni 0,7597 dan seterusnya bisa dilihat pada program tersebut. Baik, selanjutnya masuk ke dalam proses pembuatan dan evaluasi model. Nah, di sini pada bagian kode batch chromosome fusion ini kita mengambil kromosom terbaik dari proses GA yang sebelumnya, yakni yang mempunyai akurasi tertinggi. Selanjutnya, pada latihan model akhir ini, kita menggunakan model final yang dilatih hanya menggunakan fitur-fitur terpilih saja. Selanjutnya ada bagian evaluasi. Nah, ini menampilkan akurasi akhir serta matrik seperti precision, recall, dan F1 score. Selanjutnya ada confusion matrix, di mana menampilkan confusion matrix yakni baris merupakan label sebenarnya, kolom hasil prediksi dan menunjukkan jumlah data benar dan salah dalam klasifikasinya. Akurasi modelnya di mana 0,787,99. Classification reportnya yakni precisionnya tidak dipilih yakni 0,88, recall-nya 0,77, F1 score-nya 0,8, dan sepertinya 0,99 dan seterusnya, dimana visualisasinya dapat dilihat pada tabel diagram tersebut. Selanjutnya, visualisasi hasil dan proses, dimana pertama saya mengkonferensi genetik algoritma, dimana plot rate ini digunakan sebagai pada grafik ini menunjukkan bagaimana akurasi terbaik meningkat dari generasi ke generasi. Kalau grafiknya naik dan stabil, berarti GA sukses menemukan kombinasi fitur optimal. Naik dan stabil. Namun pada titik antara ini terjadi GA penurunan. Nah, selanjutnya di sini sebenarnya kan saya menggunakan decision tree, di mana juga menampilkan bagaimana visual pohon decision tree-nya, pohon keputusan. Di mana pada pohon ini fitur yang digunakan untuk split jumlah data non prediksi dan prediksi mayoritas. Terdapat hal tersebut. Terus penjelasannya, warna semakin biru atau hijau kuat, prediksi semakin hijau kuat merupakan prediksi semakin kuat untuk kelas itu. Selanjutnya kesimpulan. Nah, genetik algoritma berhasil memilih 7 fitur terbaik dari 8. Akurasi model meningkat optimal sebesar 0,7857 setelah seleksi fitur dengan GA. Proses
Konvergensi menunjukkan bahwa akurasi model meningkat seiring bertambahnya generasi. Model akhir mampu mengklasifikasikan data dengan cukup baik berdasarkan fitur yang relevan. Sebelumnya, tujuan utama dari genetik algoritma dalam program saya ini digunakan untuk memilih kombinasi fitur, yakni gejala atau kondisi medis terbaik yang bisa membantu model klasifikasi atau decision tree menebak lebih baik akurat apakah pasien menderita diabetes dengan angka 1 atau tidak dengan angka 0, dengan biner 0. Berarti ini proses ini bagaimana cara diagnosis. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.